Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. SMPN Cimanggu 2 di Cilacap itu sekarang mendapatkan sorotan publik yang sangat luas, baik Indonesia maupun media-media internasional. Jadi SMP ini sekarang sangat terkenal, tapi terkenal karena keburukannya, di mana beberapa video yang beredar menunjukkan bahwa ada orang-orang yang melakukan persekusi siswa-siswa yang melakukan perundungan pada kawannya yang berlokasi atau dihubungkan dengan SMP ini, SMP 2 Cimanggu, Cilacap. Dan salah satu yang kemudian sangat terkenal itu adalah yang dilakukan oleh ML, di mana seseorang yang konon katanya menjadi ketua geng dari 30 anggota di sana itu melakukan kekerasan kepada kawannya juga atas nama geng-gengan atau yang semacam itu. Ini video-video yang beredar itu menampakkan kekerasan yang sangat brutal, yang orang-orang kemudian mengelus dada gimana ceritanya anak-anak kita yang usianya masih usia SMP itu berani-beraninya melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu kepada kawannya. Apa yang menjadi masalah? Apakah sistem pendidikan kita yang bermasalah? Atau bagaimana ceritanya sebuah lembaga yang konon katanya mengajarkan akhlakul karimah dan seterusnya ternyata malah menjadi ajang, menjadi tempat bagi kasus kekerasan semacam itu? Ya, banyak tentu saja yang mengelus dada dan bertanya-tanya, tapi saya memiliki sudut pandang lain, Baraya, bahwa, dan ini juga sempat saya ceritakan di beberapa seminar-seminar di mana saya menjadi pembicaranya. Saya kurang lebih mengatakan bahwa ketika terjadi persekusi atau bullying, maka orang pertama yang harus ditolong sebenarnya adalah orang yang membulinya, bukan orang yang dibulinya. Kenapa bisa seperti itu? Penjelasan sederhananya adalah bahwa dalam pikiran saya, satu gelas racun atau gelas yang berisi racun itu ketika dituangkan dia tidak akan menuangkan kopi, dan satu gelas kopi ketika dia dituangkan atau dia tumpah dia tidak akan mengeluarkan susu, dia akan mengeluarkan kopi saja. Maksud saya adalah kalau misalkan ada kasus bullying, yang dibulinya sebenarnya mungkin tidak terlalu punya masalah, yang jadi masalah itu adalah orang yang membulinya. Maksud saya itu adalah kalau misalkan ada orang yang membuli, mungkinkah itu sebenarnya terjadi gara-gara dia adalah orang yang dibuli dalam waktu yang sangat lama dan sangat dalam, sedemikian sehingga hatinya itu sudah penuh dengan kebencian, sudah penuh dengan kekerasan, sehingga dia harus menumpahkan pada pihak lain. Dan apa yang ditumpahkan dari korban bullying adalah bullying yang lain gitu. Jadi saya mengiranya, saya kan melihat si anak yang dimaksud itu katanya sudah keluar masuk sekolah, sudah datang ke sekolah ini, kemudian berbuat onar, dikeluarkan, datang ke sekolah lagi, dikeluarkan gara-gara bikin onar, dan seterusnya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah si anaknya yang bermasalah. Si anak yang ngebully inilah yang bermasalah, bukan yang dibulinya. Nah, karena si anaknya ini bermasalah, lah kenapa bermasalah seperti itu? Saya menduga dia dibully. Makanya silakan Baraya cek, silakan Baraya lihat orang-orang. Kalau mungkin Baraya hasilkan data bahwa orang-orang yang melakukan bullying biasanya adalah orang yang telah dibully dalam waktu yang sangat lama sehingga dia melakukannya pada pihak lain. Jadi kalau misalkan ada orang yang membuli yang tadi yang namanya ML itu, coba cek siapa yang membulinya selama ini. Siapa? Dugaan saya itu adalah orang tuanya. Lah, jadi kenapa tiba-tiba langsung ke orang tuanya? Jadi ceritanya begini Baraya, pertama yang harus digarisbawahi adalah ini adalah sebuah dugaan. Tapi kenapa dugaan bisa sampai mengarah ke sana? Karena ceritanya begini. Apakah Baraya pernah menyaksikan orang dibully? Atau Baraya sendiri pernah mengalaminya? Atau Baraya adalah orang yang melakukannya? Nah, kalau misalkan Baraya pernah mengalami atau Baraya yang melakukannya adalah, atau Baraya pernah melihatnya persekusi di sekolah, maka itu hanya sekitar 10%. Karena kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kalau si anak-anak itu melakukan kekerasan di sekolah atau dia menjadi korban kekerasan di sekolah sama teman-temannya, itu hanya 10%. Sisanya adalah oleh orang tua, oleh guru, oleh tetangga, dan sebagainya. Jadi bahkan yang paling besar itu, skupnya itu adalah orang tua sendiri. Data KPAI menyebutkan tahun 2020, tahun 2021 itu menyebutkan, dan bahkan masih berlanjut sampai sekarang, bahwa memang kebanyakan yang melakukan kekerasan pada anak itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi misalkan begini, waktu kecil ada anak yang sangat butuh perhatian dari orang tuanya, sangat butuh dilihat sama orang tuanya, sangat butuh dihargai sama orang tuanya. Terus dia datang ke mamahnya dengan penuh harapan. Mama, ini lihat ada mainan baru. Si mamahnya main HP. Mama. Diam, kamu tuh apa sih? Pernah nggak Baraya melihat yang seperti itu? Banyak sekali. Orang tua di Indonesia banyak melakukan pengabaian yang seperti itu. Datang anak,
Mama, tadi aku dipukulin. Sama siapa? Sama lawan atau kamu teh kamu ngerepotin terus kamu teh. Nah. Kalau misalkan anak mecahin gelas, kamu teh kenapa ini tuh gelasnya mahal, kamu tuh dipecahin lagi dan sebagainya. Jadi bagian terbesar yang telah menghancurkan karakter anak-anak di Indonesia, yang telah melakukan persekusi dan bullying, itu adalah orang tua sendiri. Dan luar biasanya adalah, coba Baraya bayangkan, anak kecil itu adalah anak-anak yang belum bisa membela dirinya sendiri, masih ringkih, masih rapuh, baik fisik maupun mentalnya. Dan dia sepenuhnya sangat berharap kepada orang tuanya. Dia disiksa kayak gimana pun dia tetap ingin bersama orang tuanya. Itu kan, karena memang dirinya tidak memiliki pelindung lain. Sekarang orang tuanya melakukan kekerasan pada anak terus-terusan. Apa yang terjadi? Dia tumbuh menjadi orang yang besar, menjadi orang yang lebih dewasa dengan kebencian yang sangat. Kebencian karena di satu sisi dia sangat tergantung pada orang tuanya, tetapi di sisi lain dia mendapatkan kekerasan yang bahkan jauh lebih intensif daripada yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Rasa sakit itulah yang kemudian ketika dia sudah agak dewasa sedikit, dia harus menumpahkannya. Karena kalau misalkan hatinya sudah penuh dengan kebencian, hatinya sudah penuh dengan kekerasan, dia mendapatkan siksaan dari orang tuanya, dia minta jajan sedikit saja dimarahin, dibentak-bentak, dia melakukan kesalahan sedikit dimarahin, dibentak-bentak, dia mau ini itu tidak dihiraukan gara-gara mamah papahnya lagi main HP atau mamah papahnya kerja nyari duit dan sebagainya, sehingga anaknya menjadi seperti itu. Dan akhirnya apa? Tumbuh besar dengan rasa kebencian itu, sakit hati Baraya, sedih banget, gak kuat banget. Dan karena itu ketika dia tumpah hatinya dan terpaksa memang harus menumpahkannya kepada pihak lain, maka dia menumpahkannya dalam bentuk kekerasan, dalam bentuk kebencian. Makanya seperti anak yang tadi itu, pindah ke sekolah berapa kali pun, bahkan sampai masuk pesantren berapa kali pun, dia gak akan bisa menghasilkan sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Karena apa? Karena hatinya sudah penuh dengan kebencian, dan itu dimulai dari orang tuanya. Sekali lagi saya tidak menuduh seperti itu, tetapi Baraya silahkan cek data-datanya, Baraya silahkan cek, lihat secara psikologi seperti apa, bahwa kebanyakan orang yang melakukan persekusi kepada orang lain itu adalah gara-gara dirinya sendiri adalah korban dari persekusi selama bertahun-tahun. Dan kemudian sekarang Baraya pikirkan lagi, ternyata anak-anak di Indonesia bukan hanya 70% mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, tetapi ternyata 90% kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu juga sebenarnya disponsori atau diarahkan oleh orang tuanya. Jadi itu sebenarnya adalah tanggung jawab orang tuanya. Ketika misalkan si anak nyontek gitu, misalkan di sekolah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena si orang tuanya udah ngegoblok-goblokin dia, ngejelek-jelekin dia, apa dan sebagainya, kemudian maksa dia untuk dapat nilai, ngebanding-bandingin dengan teman dan sebagainya, maka si anak yang ketakutan itu akhirnya berusaha nyontek. Kan sebenarnya banyak di antara anak-anak kita itu yang kalaupun nilai saya jelek nggak apa-apalah, kan gitu ya. Tapi gara-gara dia ditekan, kalau kamu nilainya jelek kamu bakal gini, dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia nyontek. Dan luar biasanya apa? Luar biasanya adalah si anak itu menjadi bodoh itu juga sebagian besar adalah gara-gara orang tuanya. Banyak psikolog-psikolog, banyak pakar-pakar neurologis yang menjelaskan ketika anak tumbuh berkembang sebagai anak yang sangat ketergantungan kepada orang tuanya karena masih ringkih, masih rapuh, masih kecil, kemudian dia mendapatkan bentakan itu, maka otaknya, neuron-neuronnya akan putus beberapa gitu. Beberapa ratus, bahkan beberapa juta gitu. Setiap dibentak langsung putus, bentak langsung putus karena trauma, karena rasa takut. Dan akhirnya apa? Dia takut untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan sedikit atau nilainya kecil sedikit dan sebagainya, dia akan mendapat hukuman. Akibatnya apa? Dia mengorbankan kejujuran demi agar apa? Demi tidak melakukan kesalahan. Karena anak kecil itu mustahil untuk tidak melakukan kesalahan, maka dia mencoba untuk menutupi setiap kesalahannya. Jadi setiap dia menjatuhkan gelas, dia langsung nuduh pihak lain, bukan saya tapi si itu. Ketika dia mendapatkan nilai yang jelek, takut banget jelek, akhirnya dia nyontek sana sini dan sebagainya. Akhirnya anak-anak di Indonesia bukan hanya bodoh tetapi juga tidak jujur. Jadi harapan apa yang bisa muncul dari sebuah bangsa ketika generasi-generasi penerusnya bukan hanya bodoh tapi juga tidak jujur? Dan itu dimulai dari orang tuanya. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan seluruh orang tuanya. Ini mah yang ngerasa aja sebagai orang tua atau ngerasa aja sebagai anak. Jangan-jangan kita memang mengalami hal yang seperti itu, karena datanya 70% seperti itu gitu. Ya tentu saja di kolom komentar nanti akan banyak orang yang merasakan bahwa kami juga menjadi korban, atau kami juga ternyata adalah orang yang secara tidak sengaja melakukan hal yang semacam itu dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ngurut lagi, itu terjadi kenapa sih?
Jadi kan ceritanya ada anak yang membuli orang lain. Terjadi kenapa? Karena dia sendiri adalah korban bullying secara intensif oleh keluarganya. Katakanlah seperti itu. Nah, kenapa keluarganya menjadi seperti itu? Karena keluarganya juga ternyata dididik dengan cara seperti itu. Dan karena minimnya literasi. Dan yang paling parahnya itu adalah bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang susah sekali untuk merencanakan sesuatu. Ini saya sudah pernah bikin di banyak episode bahwa masalah kita itu adalah masalah merencanakan sesuatu. Saya pernah nanya ke orang-orang, ke mahasiswa biasanya saya tanya, kalau misalkan saya ngadain seminar atau ngadain apa gitu, atau saya diundang sebagai pengisi seminar, saya selalu menyisipkan satu pertanyaan ke mahasiswa gitu ya. Nikah usia berapa? Kebanyakan tidak bisa menjawab. Nikah usia berapa? Ya nanti mah bebas aja lah ya, pokoknya mah sukses dulu. Ya udah, sukses di usia berapa? Gak punya target, ternyata gak punya target, gak punya visi, gak punya misi. Jadi hidup itu mengalir aja seperti air gitu. Jadi saya tanya juga, nanti kalau sudah menikah mau punya anak berapa? Sedikasihnya aja. Nah, itu pertanyaan dengan jawaban yang paling kacau gitu. Jadi mau nikah kapan? Gak tahu. Nanti kalau udah nikah mau punya anak berapa? Gak tahu juga. Nanti untuk bisa menikah harus sukses dulu. Sukses itu maksudnya kriterianya seperti apa? Dia juga nggak tahu. Punya penghasilan berapa ketika mulai berumah tangga dan sebagainya, nggak tahu. Jadi semuanya mengalir aja. Artinya ya kalau misalkan mengalir, bisa aja mengalir ke sebuah danau yang sangat indah di sela-sela pegunungan gitu kan. Bisa, tapi bisa juga berakhir di speed tank gitu. Maksudnya ya kenapa nggak mau merencanakan hidup sendiri gitu? Baraya di sini yang mahasiswa, yang SMA, yang mana-mana, bisakah merencanakan bahwa tahun depan saya akan begini, 10 tahun ke depan saya akan begitu gitu. Soal nanti itu akan terwujud atau tidak itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan mewujudkannya kan. Tapi masalahnya adalah sebagai manusia kita tuh kan harus memiliki kehendak. Nah, kehendak itu, perencanaan itu kita tuh gak pernah apa-apa gitu. Kita tuh membiarkan itu biar biasa-biasa aja gitu. Jadi hidup kita tuh yang gak ada maknanya gitu. Jadi nanti kamu udah persiapan nikah, persiapannya itu adalah soal resepsinya, ya kan? Persiapannya itu adalah soal tawar-menawar dengan keluarganya. Ada nggak di antara orang-orang di Indonesia yang kalau mau menikah baca buku-buku untuk parenting, mendidik anak dan sebagainya? Berapa halaman yang sudah dibaca untuk itu? Berapa psikolog, psikiater yang diajak konsultasi untuk itu? Berapa artikel-artikel yang dikumpulkan untuk menjadi penjawab untuk masalah-masalah ketika nanti punya anak dan sebagainya? Apakah pernah dibahas yang seperti itu? Enggak kan, kebanyakan dari kita tuh kalau soal pacaran ngebucinnya gila-gilaan, habis-habisan soal bikin puisi, bikin jokes-jokes, bikin rayuan-rayuan, gombalan-gombalan yang seperti itu. Media kita memberitakan itu, apa-apa memberitakan itu. Tapi sesudah itu apa? Ya sesudah itu udah. Jadi dalam hal ini kita tuh seperti binatang gitu. Maksud binatang itu apa? Ya maksudnya kalau misalkan mau melakukan itu, binatang juga bisa melakukan itu, bukan hanya manusia yang bisa. Kalau misalkan soal kawin, manusia bukan hanya satu-satunya yang bisa melakukan itu. Kalau misalkan soal punya anak, bukan hanya manusia saja, tetapi binatang juga melakukan itu. Satu-satunya yang membuat kita menjadi manusia itu adalah apa yang akan kita lakukan pada generasi yang akan kita lahirkan nanti. Itu kan poinnya tuh di situ. Sosialisasi apa, nilai-nilai apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana caranya, dan bagaimana parenting kita kepada anak-anak kita. Itu kan yang paling pentingnya itu. Tetapi yang digaris bawahi kalau misalkan kita mau nikah tuh adalah soal romantisnya, bikin praweddingnya, bikin ngebakar gunungnya, apa segala rupa. Coba saya mau tanya kepada orang-orang yang mau nikah misalkan, berapa banyak buku yang sudah dibahas, yang pernah dibaca untuk mempersiapkan kelahiran anak. Kita gak pernah pada bagian itu tuh kita lost. Bahkan mau punya anak berapa, ya sedikasihnya aja gitu. Ya sedikasihnya akibatnya apa? Ketika nanti punya anak 4, anak 5, dan jaraknya berdekatan, kemudian akhirnya jadi nakal-nakal semua karena nggak keurus. Saya punya tetangga yang jilbabnya gede, tapi pada akhirnya setelah punya anak 4 itu kemana-mana pakai, maaf ya, pakai tank top doang ke sana karena beli ke warung ini cepet-cepet karena anaknya nangis, apa pulang dulu gitu karena suaminya kerja apa segala rupa. Jadi akhirnya ya bener-bener tidak terencana sama sekali gitu. Ya makanya please sejak awal tuh direncanakan, bukan soal sedikasihnya. Ya sedikasihnya itu adalah kita merencanakan sesuatu, nanti sesudah itu kita pasrah gitu kan. Jadi pasrah itu atau tawakal itu terjadi setelah kita berupaya, bukannya kita, ya tapi susah lah kita tuh. Saya jadi kalau misalkan soal parenting tuh, saya tuh bikin video soal parenting itu pengen banyak gitu, tetapi saya tuh suka kebawa marah-marah, kebawa emosi, ya karena
kita tuh kalau misalkan ngedidik generasi berikutnya itu, kita tuh kayak lepas tanggung jawab aja. Kita nggak kepikiran soal begini dan begitu. Kita kepikiran soal jadi anak, langsung dirawat, terus kita juga nggak ngerti apa yang harus dimasukkan kepada bedaknya, apa yang harus dijejalkan kepada akal pikirannya yang masih baru, bagaimana cara memberikan rangsangan kepada otaknya supaya berkembang, supaya pintar, supaya membanggakan orang tuanya, supaya dia bangga kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Kita tuh nggak kepikiran hal-hal yang semacam itu gitu. Tetangga saya, anak lahir terus dia kolik gitu kan, kalau 3 bulan pertama anak dilahirkan tuh kan suka nangis gitu kan, itu malah dibatek. Nyuruh tukang pijat untuk pijat anak ini. Wah, anak ini udah tertekan, udah nangis luar biasa, baru lahir tapi udah dibatek kesana kesini, udah dipijit, udah nangisnya sampai kayak gimana pun, udah jerit-jeritnya kayak gimana pun, itu si orang tuanya cuma di sebelahnya sambil pasrah, aduh, semoga bisa sembuh gitu. Gak belajar bahwa itu teh kolik, bahwa itu teh harus begini dan begitu, tuh gak kepikiran mereka tuh. Makanya akhirnya ketika nanti si anaknya tumbuh dewasa, si anak yang tumbuh dewasa itu dibesarkan oleh tingkat stres yang tinggi dari orang tuanya, yang karena tidak merencanakan pekerjaan, yang tidak merencanakan penghasilan. Jadi orang tuanya terpaksa sibuk bekerja, kemudian capek, pas pulang-pulang dalam kondisi capek, pas si anaknya merengek, minta perhatian, dimarahin, mama teh capek, kamu teh nggak ngerti. Banyak yang seperti itu kan, banyak yang seperti itu karena tidak terencanakan sama sekali. Anaknya nanti banyak berantem kesana kesini. Nanti kalau misalkan anaknya sudah membesar, sudah agak gede, nakal-nakal semua, akhirnya apa, dimasukin ke pesantren. Jadi pesantren itu tempat pembuangan anak nakal. Luar biasa kan? Ya itulah yang terjadi. Makanya please lah Baraya, biar tidak terjadi kasus pembulian yang berkelanjutan, jangan membuli anak-anak kita. Dan bagaimana caranya agar tidak membuli anak-anak kita? Ya ajarkan mereka hal-hal yang positif. Di antaranya adalah apa? Kita merencanakan segala sesuatu agar kita ngajarin apa itu terencana, agar kita ngasih makan anak kita itu terencana, agar nanti sekolahnya bagaimana itu terencana, apakah si anak-anak itu nanti diajarkan agama pada usia berapa, dan bagaimana ajaran agama, dan bagaimana nilai moral yang ditanamkan dan sebagainya, semuanya sudah terencana. Agar apa? Agar kita mengukuhkan diri bahwa kita itu adalah manusia, bukan hewan. Terima kasih karena sudah menyimak marah-marah saya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.